Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo, marhaban sobat santri. Apa kabar nih sobat santri yang lagi nonton di rumah? Kembali lagi bersama Ana di konten Get to Know. Di episode sebelumnya kita udah bahas soal santri secara umum kan? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gak bakalan jauh-jauh dari santri loh. Apa sih yang biasanya sering dipakai oleh santri di Indonesia? Yang biasa dipakai buat ngaji, ke masjid, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sesuai dengan yang tertera di tajuk video, kali ini kita bakal bahas soal sarung, atau lebih tepatnya dengan keanekaragaman sarung. Keep an eye on, lock in. Berbicara tentang sarung, sarung sudah menjadi item yang melekat pada masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat luar pun ada juga loh yang memakai sarung. Sarung biasanya digunakan dalam sholat dan acara keagamaan. Ada juga yang menggunakan sarung sebagai permainan seperti boneka, senjata untuk perang sarung, ayunan, main maling-malingan, dan banyak lagi. Sebagian orang mengatakan bahwa sarung hanya dipakai oleh umat muslim saja loh. Tapi pada faktanya, masyarakat Bali yang agamanya Hindu juga mengenakan sarung dalam acara keagamaan mereka. Dan banyak lagi kebudayaan Indonesia yang memakai sarung dalam acara-acara mereka. Selain itu, sarung identik dengan santri yang dalam kesehariannya selalu mengenakan sarung, seperti sholat, belajar, dan ada juga loh santri yang mengenakan sarung untuk mandi. Tentunya, sarung yang memang dikhususkan untuk mandi ya sobat santri. Berdasarkan sejarah yang ada, sarung ini berasal dari negara Yaman yang dikenal dengan nama futah. Sarung sudah menjadi pakaian tradisional masyarakat di sana dan menjadi kebudayaan dan adat istiadat mereka. Pengunjung negara Yaman biasanya membeli sarung pembuatan penduduk di sana sebagai oleh-oleh dari Yaman. Penamaan sarung ini berbeda-beda loh di setiap daerah. Apa aja tuh? Contohnya seperti negara Oman yang menamai sarung dengan nama wizar. Berbeda dengan negara Arab Saudi yang menamai sarung dengan izar. Kalau sobat santri tertarik nih ya, masih banyak lagi loh nama-nama lain dari sarung. Menurut keterangan ensiklopedia, sarung di Yaman pertama kali dipakai oleh masyarakat Badui. Sarung yang mereka pakai terbuat dari kain putih yang dicelupkan ke dalam nil. Kira-kira nil itu apa sih sobat santri? Jadi nil itu adalah sebuah pewarna yang berwarna hitam. Sesuai perkembangannya, sarung sekarang sudah memiliki model loh sobat santri, seperti As-Safi, Al-Qada, dan An-Naqshah. Hingga kini, para pekerja modern Yaman masih banyak yang mengenakan sarung. Para petugas keamanan di Yaman pun masih mengenakan sarung sebagai pakaian dinasnya. Orang-orang Yaman tidak mengenakan sarung sampai mata kaki seperti yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sarung mulai masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-14 yang dibawa oleh pedagang dari Arab, Gujarat, dan tentunya dari Yaman. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam pada perkembangan tersebut. Hingga pada perkembangannya sobat santri, sarung di Indonesia lebih melekat dan identik dengan kebudayaan Islam. Satu informasi lagi nih sobat santri, kegunaan sarung itu berbeda-beda loh di tiap negara. Contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia mengenakan sarung lebih sering digunakan dalam acara keagamaan seperti sholat, tahlilan, dan syukuran. Banyaknya jumlah pengguna sarung di masjid menjadi bukti nih
kalau umat muslim lebih banyak menggunakan sarung dalam aktivitas ibadah mereka. Tapi bukan hanya umat muslim saja loh Sobat Santri. Masyarakat Bali yang agamanya Hindu juga mengenakan sarung dalam acara keagamaan mereka. Seperti upacara, yang mana mereka mengenakan sarung yang bermotif kotak-kotak hitam putih atau sarung dengan warna kuning. Dan masyarakat di Bali di situ tidak hanya memakai sarung pada manusia loh Sobat Santri. Mereka juga memakai sarung kepada pepohonan besar, batu, persimpangan, dan kendaraan mereka. Jadi hal tersebut dilakukan untuk menolak bala dan terkabulnya keinginan. Sesuai dengan konteks di atas nih Sobat Santri, bahwa kegunaan sarung itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia, sarung lebih digunakan untuk kegiatan sholat, berbeda dengan masyarakat Mesir yang memakai sarung untuk selimut ketika mereka tidur. Jadi, jangan aneh ya, kalau masyarakat Mesir agak janggal melihat Muslim Indonesia yang sholat mengenakan sarung. Sarung juga menunjukkan eksistensinya nih saat zaman perjuangan kemerdekaan. Nah, baru tahu kan? Jadi, pada saat penjajahan zaman Belanda dulu, sarung identik dengan simbol perlawanan terhadap budaya barat yang dibawa oleh penjajah. Siapa sih yang memulerkan sarung ini sampai bisa dianggap sebagai simbol perlawanan? Mereka adalah santri. Santri adalah orang-orang yang konsisten dalam mengenakan sarung. Nah, sedangkan nasionalis Habangan hampir meninggalkan sarung dan beralih kepada budaya barat, yaitu mengenakan celana panjang. Itulah sejarah singkat mengenai awal kemunculan sarung di Indonesia dan eksistensinya saat zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari itu semua Sobat Santri, sarung adalah salah satu item yang melekat pada masyarakat Indonesia dan menjadi identitas diri seorang santri. Itu saja untuk video dan kisah kali ini. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan like ya. Jika ada tambahan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis Sobat Santri. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.